Hai, kita akan belajar mengenai tes dari hipotesis dan signifikans dengan menggunakan suatu contoh. Ya, contoh soal ini arahnya memang untuk mengetes perbedaan antara dua buah grup, yaitu lebih tepatnya itu rata-rata antara dua buah grup untuk jenis sampel size yang kecil, dan untuk kasus ini saya menggunakan yang one-tailed test. Nah, ceritanya ada suatu pengusaha atau penjual kue chiffon misalnya, dia mempunyai resep untuk membuat kue yang menggunakan 4 buah putih telur per kuenya. Nah, sekedar pengetahuan, putih telur memang biasanya dikocok dan digunakan untuk mengembangkan kue sehingga sponge cake-nya ini atau ya sponge cake atau kuenya ini lebih mengembang. Nah, pengusaha ini ingin mencoba untuk mengganti resepnya, tapi kali ini dia ingin menggunakan 5 buah telur per kuenya. Dan dia berharap supaya kuenya ini mengembang secara signifikan. Nah, karena itu dia akan mencoba untuk memasak kue, ya beberapa kue dengan 4 buah telur dan beberapa kue dengan 5 buah telur. Nah, hipotesisnya atau dugaan dari penjualnya, dugaan awalnya adalah bahwa penambahan telur ini tidak akan mengubah rata-rata dari ketinggian kuenya, ya. Nah, alternatifnya adalah dia berharap supaya kuenya ini yang kue kedua yang pakai 5 telur, dia ini ukurannya lebih besar daripada yang memakai 4 telur. Ya, yang MU2 ini yang kelas kedua yang memakai 5 telur. Nah, dalam percobaan ini penjual memakai loyang yang sama, ukuran loyang yang sama, kemudian oven yang sama, peletakan kue itu dalam oven juga ya kurang lebih sama. Kemudian bahan-bahan lainnya itu persis sama. Nah, dari hasil memasaknya didapatkan bahwa untuk kelas pertama yang menggunakan 4 buah putih telur, itu kue-kuenya memiliki rata-rata 4,8 cm dan standar deviasi 0,4 cm. Dan ini dicoba untuk 12 buah kue. Untuk yang 5 telur, dia juga membuat 12 kue. Dan didapatkan bahwa ke-12 kue itu memiliki rata-rata 5,1 cm dan standar deviasi 0,3 cm. Nah, penjual ini ingin melihat apakah penambahan telur ini membuat ukuran kue membesar atau mengembang secara signifikan atau tidak. Untuk itu, kita akan memasukkan angka-angka ini pada rumus berikut ini. Pertama merupakan rumus sigma, yaitu gabungan dari kedua standar deviasinya. Ini kita bisa hitung akar 12 kali 0,4 kuadrat tambah 12 kali
0,3 kuadrat dibagi 12 tambah 12 minus 2, dan semua ini di akar. Nah, ini jika dihitung akan menghasilkan nilai 0,369. Nah, nilai sigma ini kita akan masukkan ke rumus T berikut. Maaf. Ya. Di mana akan dihitung 4,8 dikurangi 5,1 dibagi 0,369 kali akar 1/12 tambah 1/12. Ini jika dihitung kita akan mendapatkan minus 1,99. Nah, nilai T ini akan kita bandingkan dengan ya critical value yang ada di student T distribution. Kita juga bisa langsung aja mencari p-value yang berdasarkan nilai T ini. Nah, untuk itu pertama-tama kita harus menghitung degree of freedom dari ya percobaannya. Degree of freedom yang nilainya berdasarkan jumlah data. Kita beri nama DF begitu, sama dengan jumlah data N1 tambah N2 dikurangi 2, yaitu 22. Nah, dengan mengetahui degree of freedom dan T-value-nya, kita bisa menghitung P-value. Ini saya menggunakan suatu aplikasi di website saja. Kita masukkan di sini degree of freedom 22 dan T-value minus 1,99, dan karena ini merupakan one tail test atau di sini kita lihat bahwa hipotesis awalnya menyatakan bahwa salah satu kue ya salah satu grup dari kue ini ukurannya lebih kecil, maka kita memakai yang one tail test, lalu kita masukkan T-value dan degree of freedom kita dapatkan P-value. Nah, dari situ kita lihat P-value-nya adalah 0,03. Nah, dari P-value ini kita bisa putuskan apakah kita ini bisa menolak hipotesis atau tidak. Karena P-value-nya ini 0,03, bila kita memilih alfa sama dengan 0,05 dan p-value ini bernilai lebih kecil daripada 0,05, maka kita bisa menolak reject hipotesis awal kita untuk level significance level significance alfa sama dengan 0,05 ya. Kita menolak karena dia berada di luar critical value untuk yang alfa 0,05. Atau bisa juga dikatakan dengan bahasa sehari-hari, dengan alfanya 0,05, maka terdapat perbedaan ukuran dari kedua buah grup kue tersebut. Nah, tapi apabila kita ingin lebih ketat dan memilih alfa itu 0,01, maka kita tidak bisa menolak hipotesis awal kita ya. Atau fail to reject, cannot reject hipotesis awal kita pada level significance alfa 0,01.
Nah, ya dari kesimpulan ini, ya memang sangat terlihat bahwa sangat bergantung dengan alfa yang dipilih oleh pengusaha tersebut untuk memutuskan apakah sebaiknya kuenya ini memakai yang 4 telur atau 5 buah putih telur. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat.